And he saw that it was good. Hai semuanya, balik lagi di Story Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini Mimin akan nemenin kalian, para kaum rebahan dengan cerita-cerita yang lebih seru. Tunggu apa lagi? Hui! Oh iya, sebelum Mimin lanjut, subscribe dulu yuk channel ini. Biar kita semangat lagi buat mereview banyak film. Kalian juga boleh banget request film apa yang bakalan kita review. Dan jangan lupa share juga ke grup keluarga kalian, mantan-mantan kalian, pasangan kalian yang punya pasangan ya guys. Dan teman-teman kalian. Film yang akan Mimi review berjudul Bruce Almighty. Ia adalah reporter lapangan yang bekerja untuk program stasiun TV berita. Suatu hari, Bruce sedang meliput acara pemecahan rekor roti kering yang terbesar di kotanya. Dan dalam memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce ini terbilang cukup santai. Bahkan, sesekali dia menggoyangkan segar untuk mencairkan suasana. Sepulang kerja, Bruce dengan kekasihnya yang bernama Grace meluangkan waktu untuk mengisi album foto mereka sambil memilih foto-foto favorit mereka. Dan keduanya juga menonton rekaman liputan Bruce itu yang membahas acara roti kering tadi. Ketika rekaman itu diputar, Bruce pun berkeluh kesah dengan sang kekasih tentang pekerjaannya. Usut punya usut, meski karirnya terlihat baik-baik saja, rupanya Bruce ini mulai tidak nyaman dengan posisinya saat ini, dan ia ingin naik jabatan menjadi penyiar berita utama. Belum berhenti sampai di situ, Bruce pun juga gelisah melihat rekan kerjanya yang bernama Evan Baxter lebih disukai atasannya, bahkan tinggal selangkah lagi ia menjadi penyiar berita utama. Padahal dari pandangannya Bruce, kinerja Evan itu sebenarnya kurang bagus, sampai bisa mendapatkan promosi itu yang ia impikannya. Namun, pada akhirnya Grace berusaha untuk menenangkan kegalauan dan keresahan Bruce ini. Dan dia bilang bahwa ia lebih suka dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris. Hari-hari pun berlalu dan Bruce mendapatkan kabar gembira kalau ia bakalan ditugaskan meliput langsung sebuah event besar yang berlokasi di air terjun Niagara. Bruce pun senang banget dengan tugas ini, karena baginya liputan ini bisa jadi momen untuknya mendapati promosi jabatan menjadi penyiar berita utama yang sudah lama ia impikan. Tibanya ia di lokasi, si Bruce pun makin bersemangat sesaat sebelum meliput di atas kapal yang berada nggak jauh dari air terjun itu. Sayangnya di saat Bruce memulai siaran, ada berita penting yang harus disiarkan duluan, dan membuat liputannya pun jadi tertunda. Setelah berita itu selesai, Bruce pun bersiap kembali meliput. Namun di tengah persiapan itu, Bruce pun dikejutkan lagi oleh pengumuman Evan yang resmi menjadi penyiar berita utama. Belum lagi, Bruce juga dibuat kesal dengan sikap Evan yang tanpa izin memakai kata-kata bijak yang biasa digunakan oleh Bruce saat meliput sebelumnya. Bruce pun campur aduk, mulai dari sedih, kecewa, hingga marah. Secara bersamaan, jabatan baru Evan itu juga membuat konsentrasinya Bruce itu ambyar dalam meliput, dan ia pun diam membisu. Akhirnya saat tiba waktu Bruce untuk siaran langsung, ia pun melampiaskan amarahnya dengan menggunakan Evan dan tim berita itu hingga meledak beberapa narasumber di lapangan. I'm Bruce Nolan for Eyewitness News. Back to you, fuckers. Perkara sikapnya yang ngaco itu, akhirnya Bruce pun dipecat. Dan tak lama pun hari apes Bruce bertambah seiring ia dihajar sekelompok preman karena berusaha untuk melindungi seorang tunawisma. Dan lebih parahnya lagi, mobil Bruce pun menjadi sasaran mereka dan akhirnya hari ini adalah paling sial untuk Bruce. Dan puncaknya saat Bruce sedang marah dengan kejadian yang ia alami hari itu, Bruce pun tak sengaja melempar kata-kata pedas pahit banget dah yang menyinggung perasaan Grace.
Tertekan oleh keadaan, Bruce pun akhirnya meninggalkan rumah sambil meratapi nasibnya yang di tengah jalan. Bahkan, Bruce pun sampai menghujat dan menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang menimpa dirinya. Wow. Setelah momen itu, keesokan harinya, Bruce pun ditelepon oleh nomor yang misterius atau nomor yang tak dikenal berulang kali. Awalnya ia terus mengabaikan panggilan itu, namun akhirnya Bruce pun mengangkat teleponnya. Bukan berarti diangkat doang teleponnya ya guys ya, tapi dijawab juga. Ia ditawari pekerjaan dari sebuah gedung. Tanpa berpikir panjang, Bruce pun langsung cus ngeng OTW ke gedung itu. Dan ternyata bangunan itu tersebut hanyalah dihuni oleh satu orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan merangkap tukang listrik. Bruce pun diberitahukan bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuhan. Wow, Bruce pun lantas tidak percaya dan menganggap orang ini ngada-ngada. Namun, orang ini menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki Tuhan. How many fingers am I holding up? 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1, 7. Dan di saat itulah Bruce pun mulai percaya. Tuhan juga mengetahui segala hak tentang Bruce, termasuk kata-kata hinaan yang Bruce lontarkan pada saat hidupnya sedang tidak adil. Oleh karena itu, Tuhan pun menawari Bruce pekerjaan yang luar biasa, yaitu menjadi Tuhan. Cari lowongan kayak gini di Job Street ada nggak ya, Besti? Namun, syaratnya harus merahasiakan itu dan tidak boleh merubah kehendak manusia. Setelah menerima kerjaan itu, Bruce pun mencoba kekuatan Tuhan yang dahsyat itu untuk hal-hal yang aneh, mulai dari membelah sup, kemudian mengeluarkan monyet dari bokong preman, dan sampai mendekatkan rumah ke bulan. Bahkan sampai menarik bulan ke hadapannya Bruce. Keren sih. Seiring berjalannya waktu, Bruce pun mendapatkan ide untuk menggunakan kekuatannya itu menaikkan karir jurnalisnya. Demi mencapai tujuannya, Bruce pun menciptakan beragam kejadian dan menggemparkan di kota Buffalo agar bisa ia liput. Nah, kejadian ini diantaranya adalah meletakkan jasad manusia di lokasi yang ia inginkan, dan setelah itu menjatuhkan meteor di lahan kosong, liputan kejadian yang menggegerkan dari Bruce ini pun membuat karirnya meroket sampai ia dijuluki Bruce Nolan is rapidly becoming known as Mr. Eksklusif. Tapi tujuan Bruce pun belum berhenti di situ aja ya guys. Kalian masih ingat kan bahwa Bruce ingin cita-cita menjadi penyiar berita utama seperti Evan Baxter. Bruce pun membuat trik untuk menjatuhkan Evan Baxter dan merebut posisinya. Tak tanggung-tanggung, Bruce pun membuat Evan bicara tak jelas seperti ngangong-ngangong. Setelah itu, Bruce mengajak Grace untuk makan malam romantis di restoran yang sangat berkelas. Dalam hatinya, Grace sangat gugup sekaligus bahagia karena meyakini Bruce pun untuk berniat melamarnya. Tapi ternyata Bruce bukan melamar tapi menceritakan kalau ia akhirnya dipromosikan jadi penyiar berita dengan menggantikan posisi Evan. Grace pun kecewa berat karena ekspektasi yang Grace pikirkan itu pupus. Tapi Grace berusaha menutupi kekecewaan itu dari Bruce. Masih di restoran, Bruce pun mendengar banyak suara di pikirannya sampai membuat dirinya liar dan sulit tidur. Mengetahui Bruce yang sedang liar itu, Tuhan yang asli pun memberitahu Bruce bahwa suara yang didengar itu berasal dari umatnya yang memanjatkan doa. Wow, sekte mana lagi ini Besti? Oke, lanjut. Karena gak tahan lagi Bruce mendengar suara itu,
Bruce pun akhirnya menciptakan sebuah software yang model kayak Gmail gitu loh, yang berfungsi untuk menampung segala doa-doanya, yang banyak banget. Bahkan sampai beratus juta orang, dan itu hanyalah dari kota Buffalo aja. Lalu karena Bruce tidak ingin ribet dan pusing menjawab doa satu persatu itu, maka Bruce pun mengambil jalan pintas dengan memilih seluruh doa dan menjawab dengan kata iya, yang artinya Bruce pun mengabulkan doa semua yang masuk ke aplikasi tersebut. Wow, keren sih. Kemudian Bruce pun menghadiri pesta dan merayakan promosinya. Sialnya Grace memergoki Bruce bermesraan dengan rekan kerjanya yang bernama Susan. Terjadilah cekcok di antara mereka dan Grace pun memilih udahan dengan Bruce. Keesokan harinya Bruce pun mulai berusaha melakukan segala cara agar Grace mau balikan dengan Bruce. Bahkan, Bruce pun mencoba kekuatan Tuhannya itu untuk memengaruhi kehendak Grace. Namun, usahanya itu hanyalah sia-sia. Setelah Bruce mengawalinya debut sebagai penyiar berita utamanya, namun momen yang sudah Bruce nantikan itu berujung kacau. Akibat listrik yang tiba-tiba mati, belakangan itu sering terjadi karena meteor jatuh sebab ulah Bruce. Beberapa pihak bahkan beranggapan meteor jatuh itu adalah pertanda kiamat yang sudah dekat. Di sela-sela listrik mati, kota Buffalo sedang kekacauan lantaran banyak orang yang anarkis di jalanan karena mereka tak terima hadiah loterinya dikurangin. Gara-gara jumlah yang menangnya ada banyak. Wow, mungkin dia belum kenal slot kali ya. Dan mau tau lagi nggak guys? Ternyata mereka yang bikin rusuh ini adalah orang-orang yang doanya dikabulkan semua oleh Bruce agar bisa menang lotre. Jadi, singkat cerita, segala kegaduhan di kota Buffalo itu terjadi akibat Bruce menyalahgunakan doa itu. Bruce pun akhirnya bertemu dengan Tuhan dan meminta jalan keluar. Namun, Tuhan pun menjelaskan bahwa hanya Bruce lah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Sejak kejadian itu, Bruce pun merenung kesalahannya dan menjadi pribadinya yang lebih baik lagi. Bahkan, suka menolong dengan kekuatannya. Bruce juga meminta maaf kepada Evan dan mengakui bahwa Evan yang lebih pantas menjadi penyiar daripada dirinya. Setelah itu, Bruce pun kembali ke aplikasi doa yang telah ia buat itu dan berusaha menjawab doa dengan sebaik mungkin. Saat Bruce sedang sibuk membaca doa, Bruce pun melihat doanya Grace yang membuat terharu dan sedih. Karena di satu sisi Grace berharap Bruce agar bisa hidup bahagia, namun di sisi lain Grace berharap agar bisa move on dari Bruce. Dan segala kesalahan yang dialami olehnya itu, Bruce pun meminta Tuhan untuk mengambil kembali kekuatannya itu dan mulai sekarang pun ia mengerahkan semua takdirnya kepadanya. Setelah itu Bruce pun tiba-tiba ditabrak truk hingga tak sadarkan diri. Saat pingsan itu Bruce pun pindah ke dunia lain dan ia bertemu Tuhan dengan menanyai Bruce, apa yang sesungguhnya Bruce inginkan? Bruce pun lalu menjawab bahwa ia hanya ingin Grace menemukan seseorang pria yang bisa membahagiakannya. Lord, feed the hungry. Bring peace to all of mankind. Grace, I want her to be happy. I want her to meet someone who'll see her always as I do now. Doa Bruce pun akhirnya terkabul. Setelah itu, Bruce terbangun dari rumah sakit itu dalam kondisi yang sedang dirawat. Pun selamat bahwa ia telah mendapati donor darah dari Grace. Di saat Bruce masih tersentuh dengan sebuah donor darah, tiba-tiba Grace pun datang dan menjenguknya sekaligus menyesali karena telah meninggalkan Bruce. Sebenarnya menurut Mimin, Grace gak salah sih, kan cewek selalu bener. Dan cinta lama dua insan ini pun bersemi kembali. Akhirnya mereka berdua pun bertunangan. Setelah pulih total dengan rasa penuh bahagia dan bersyukur karena karunia Tuhan, Bruce pun kembali menjalani kehidupan seperti biasanya, menjadi reporter lapangan. Namun kali ini ia memilih fokus meliputi tayangan ringan, karena berita ringan itu dinilai cocok dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris itu. Dan film pun selesai. In other news, Ya begitulah cerita dari film Bruce Almighty. Gimana? Seru nggak?
Kalau kalian pada suka, nanti Mimin bakal review film dari Jimmy Carr. Karena dia selalu berhasil dalam film komedinya, Besti. Kalau kalian mau request film rekomen atau film yang seru, silakan komen di bawah ini ya guys, supaya Mimin jadi semakin semangat mengonten karena berkat kalian. Akhir kata sampai jumpa lagi, bye-bye.